penjelasan codingan untuk final project kelompok mikromatis dengan judul pemantauan keamanan rumah, alat pemantauan keamanan rumah. Sebenarnya di sini untuk codingan sudah saya berikan beberapa keterangan ya, beberapa komentar di sini. Sehingga saya menjelaskan dari komentar yang saya berikan di sini. Kita mulai dari sini dulu. Yang ini sebenarnya adalah bawaan dari Blink. Yang kita perlu perhatikan adalah di sini. Jadi di sini kita menyertakan identitas template dan juga nama device. Bisa dilihat di web Blink Cloud. Kemudian di sini kita menyertakan library Blink Agent yang diperlukan untuk Blink. Kemudian juga kita menyertakan library EEPROM untuk nanti digunakan untuk membersihkan identitas WiFi atau SSID dan password WiFi yang tersimpan di dalam EEPROM. Kemudian kita membuat objek timer digunakan oleh Blink untuk mengirim informasi pembacaan dari sensor secara berkala dengan nanti diberikan jeda sebesar 1 detik. Jadi nanti selama 1 detik berturut-turut dia akan mengirimkan data ke Blink ya, yang dapat kita akses di mana saja dengan IoT selama dia terkoneksi dengan Blink. Kemudian di sini ada deklarasi variabel seperti integer dan juga boolean. Untuk trigger, echo, dan buzz atau nanti buzzer ya, ini kita gunakan untuk penempatan pin di WMOS. Kemudian durasi kita gunakan nanti untuk perhitungan. Jarak 1 dan jarak 2 juga kita gunakan untuk perhitungan. Kemudian ini untuk kondisional ya, nanti digunakan. Kemudian blink write. Blink write ini digunakan untuk membaca input dari virtual pin di web dashboard maupun mobile app Blink IoT. Ketika fungsi atau instruksi ini dipanggil, pin ini akan dibaca. Misalkan di sini adalah V0, kemudian akan dimasukkan ke integer restart bus. Di sini kita membuat variabel restart bus. Kita isi nilainya dari nilai virtual pin V0. Kemudian di sini kita buat kondisional ya, jika restart bus ini bukan sama dengan 0, artinya nanti di mobile app atau di web dashboard itu bernilai 1, ditekan ya artinya, maka kita atur nilai dari integer bus yang kita gunakan untuk penempatan buzzer ya nanti di WMOS ke nilai 0. Nilainya 0 ke nilai 0. Kenapa kita atur ke 0? Karena nanti V0 kita gunakan untuk restart buzzer ya. Jadi ketika dia terpicu, kalau kita ingin mengatur ulang reset ya, kita atur ke 0 agar dia tidak berbunyi seperti itu. Ini sama blink write, pembacaan nilai dari virtual pin V3. Kita atur set jarak aman dengan nilai V3 ini. Ada kondisional lagi. Set jarak aman bukan sama dengan 0. Jarak 2 sama dengan jarak 1, dan juga kita atur is setup ready sama dengan 1. Ini kondisional, nanti kita lihat di bawah ya, nanti dipakai soalnya yang ini. Ini nanti dipakai untuk pendeteksian ya. Nanti aku jelasin ini di bagian bawah, jarak 2 sama dengan jarak 1 ya, ini kondisional. Kita masuk ke setup. Kita atur boolean kondisi blink dengan nilai blink.connected. Blink.connected ini adalah fungsi ya, yang ini connected ini adalah fungsi, akan bernilai true apabila blink terkoneksi dan akan bernilai false apabila blink belum terkoneksi. Apabila bernilai false atau tidak terkoneksi ke blink, maka kita akan membersihkan SSID atau nama WiFi dan juga password WiFi yang sebelumnya tersimpan di memori. Kita mulai pemanggilan fungsi begin ya dari EEPROM seperti ini. Kemudian for
Untuk setiap lokasi ini ya aku juga nggak paham, ini aku kemarin cuma copas ya dari kode EEPROM. Intinya untuk membersihkan WiFi dan juga password WiFi yang tersimpan di memori ya. Bagian yang for EEPROM ini dari EEPROM, pokoknya dari sini sampai sini nih. Ini untuk EEPROM ya, pembersihan nama WiFi dan password WiFi yang tersimpan. Kemudian kita atur trigger, echo, dan bus menjadi masing-masing output, input, dan juga output. Kemudian kita buat bus pada awalnya bernilai low, artinya tidak berbunyi ya. Kemudian kita memulai komunikasi serial. Kita berikan delay sebesar 100 ya. Kemudian kita mulai blink. Kita atur timer dengan interval 1 detik. Ini adalah fungsi untuk pengiriman data sensor. Ini saya jelaskan terakhir saja. Kemudian di sini ada loop, akan dijalankan secara terus-menerus ya selama perangkat masih hidup, WMOS-nya masih hidup. Kita jalankan blink dan juga kita jalankan timer apabila blink berhasil terkoneksi ke blinknya ya, pokoknya itu berhasil terkoneksi intinya. Kalau ini sudah berhasil terkoneksi, maka timer akan berjalan seperti itu. Untuk timer, ini yang lebih penting ya, ada referensi dari suatu website mengenai pembacaan sensor HC-SR04. Kalau tidak salah, sensor HC ini bekerja dengan cara pemantulan gelombang ya. Jadi awalnya kita atur ke 0 ya, trigger kita atur ke low, kemudian kita berikan delay sebesar 2 mikrosekon, kemudian kita atur high yang artinya kita memancarkan gelombang menurut pemahamanku ya. Jadi nanti dibaca lagi di referensi. Kita berikan delay selama 10 mikrosekon, jadi ini masih memancarkan gelombang ya. Dibiarkan selama 10 mikrosekon, kemudian setelah 10 mikrosekon kita matikan ya, kita atur ke low trigger. Kita hitung durasi pembacaan pemantulan gelombang itu di pin echo dengan menggunakan fungsi pulse in ya. Nanti durasi ini akan menyimpan waktu pembacaannya, berapa lama gelombang itu dibaca ya. Kemudian dengan menggunakan rumus S sama dengan V dikali T, kita bisa tahu di sini menggunakan jarak 1 ya. Ini kita kan tadi udah ada pengaturan jarak 1 dan jarak 2 ya. Jadi di sini untuk jarak 1 kita berikan perhitungan velocity atau kecepatan V dikali T atau time ya, dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena terjadi 2 kali ini ya, 2 kali proses gelombang berjalan ya. Yang pertama dari sensor kan memantulkan mengeluarkan suara dulu atau gelombang, baru kemudian dipantulkan, maka harus dibagi 2 seperti itu. Kemudian kita print ke serial jarak 1 berapa. Kemudian karena di mobile app dan juga di dashboard, web dashboard itu ada suatu display untuk menampilkan jarak, maka kita juga menggunakan di sini fungsi virtual write dari Blink ya. Jadi kita atur pin virtual V2 di mana di sana nanti digunakan sebagai output ya di Blink dengan nilai jarak 1. Kemudian di sini ada kondisional. Nah, ini berkaitan dengan pengaturan ini ya. Kondisional ini berkaitan dengan tadi di atas dengan Blink write V3. Ini digunakan untuk mengatur jarak aman ya. Jadi sebelum digunakan, perangkat itu harus diatur jarak amannya terlebih dahulu, seperti itu. Di bagian bawah sini yang kondisional tadi, kita lihat di sini. Tadi kan di Blink kita sudah atur ya di jarak 2 dengan menggunakan ini. Jarak 2 sama dengan jarak 1. Kenapa kita atur jarak 2 dengan jarak 1? Karena pembacaan ini adalah pembacaan yang berlangsung saat ini ya. Jadi kita atur ini sebagai jarak amannya. Kalau dia nilainya melenceng atau berubah dari jarak 2, maka kondisional ini akan berjalan ya.
jarak 1 itu lebih besar dari jarak aman, kita berikan toleransi 3 cm ditambah 3 cm ya. Kita atur virtual bright V1 1 ya. Itu artinya kita menghidupkan LED. Kita lihat di sini keterangannya. Iya, LED di app Blink V1. Kita atur virtual pin untuk LED di V1 ya. Kita hidupkan true 1. Dan di sini juga ada kondisional untuk nilai tidak salah. Ini digunakan untuk kondisional. Apakah ini aku agak lupa, nanti aku jelasin di WhatsApp ya. Kondisional yang satu ini yang aku lupa. Nanti aku kasih keterangan di WhatsApp. Kalau yang else ini kan di luar dari ini ya, if ini. Ini kan nest if ya. Jadi ini if ini di dalam if ini. Kemudian yang else, apabila jarak 1 ini lebih kecil dari jarak aman, virtual bright V1 0, LED ini kita atur ke 0. Artinya tidak hidup ya, seperti itu. Sebentar, yang ini kalau nggak salah yang di dalam tadi itu oh ya, di awal mula kita berikan ini ya, is setup ready, set jarak aman. Ini di dalam sini ya tadi, untuk set jarak aman kita berikan 1, yang artinya dia akan memulai dulu, kita berikan nilai 1. Kalau ini tadi di dalam sini bukan sama dengan 0, maka dia akan berbunyi kalau misalkan jarak ini lebih dari jarak aman ya, jarak 2 plus 3 cm toleransi. Kenapa kita berikan is setup ready? Karena kalau kita nggak berikan is setup ready, di awal pembacaan buzzer akan berbunyi secara otomatis di awal pembacaan, dimana itu yang kita tidak inginkan, seperti itu. Terima kasih.